Coba kita perhatikan sejenak sebuah sistem perpustakaan, aplikasi e-commerce, atau bahkan sistem akademik di kampus. Semua sistem tersebut berdiri di atas sebuah fondasi data yang telah tersusun rapi dan teratur. Salah satu cara paling pas untuk merancang struktur data tersebut adalah melalui Entity Relationship Diagram, atau yang lebih sering disebut sebagai IRD. IRD bukan sekedar rangkaian kotak dan garis, melainkan sebuah peta visual yang menggambarkan entitas penting, karakteristik yang data miliki, serta hubungan yang saling mengikat antar data. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah sebuah model diagram yang digunakan untuk menggambarkan data serta hubungannya di dalam sebuah sistem. ERD digunakan pada tahap analisis dan perancangan basis data, sehingga nantinya database yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan sistem. ERD juga dapat membantu kita menjawab beberapa pertanyaan seperti data apa saja yang perlu disimpan, bagaimana hubungan antar data, dan apa sifat dari data yang dimiliki. Oke, mari kita mulai dengan entitas. Konsep entitas adalah sebuah objek nyata atau abstrak yang datanya perlu disimpan di dalam basis data. Entitas bisa berupa orang, benda, tempat, peristiwa, atau konsep yang relevan dengan sistem. Sebagai contoh, di dalam sistem perpustakaan, entitas bisa berupa data terkait anggota, buku, dan peminjaman. Di dalam sebuah sistem akademik, entitas bisa berupa mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Entitas terbagi menjadi dua jenis, yaitu entitas kuat dan entitas lemah. Yang pertama, kita akan membahas apa itu entitas kuat. Entitas kuat adalah entitas yang dapat berdiri sendiri. Misalnya, entitas mahasiswa, yang mana entitas seperti ini, dia bisa berdiri sendiri dan bersifat jelas. Selanjutnya, kita akan membahas entitas lemah. Entitas lemah adalah entitas yang keberadaannya bergantung pada entitas lain. Contohnya, entitas detail peminjaman buku yang bergantung pada entitas peminjaman buku. Karena entitas ini tidak bisa dihubungkan dengan entitas lain. Entitas biasanya digambarkan dengan bentuk geometri persegi panjang dengan nama entitas di dalamnya. Jadi dalam satu ERD itu ada bentuk-bentuk geometri seperti segitiga, jajar genjang, dan persegi panjang. Yang mana setiap bentuk geometri tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Setelah entitas, kita masuk kepada atribut. Atribut adalah informasi atau karakteristik yang dimiliki oleh sebuah entitas. Atribut menggambarkan detail terkait entitas tersebut. Sebagai contoh, entitas mahasiswa bisa memiliki atribut seperti NIM, nama, tanggal lahir, dan alamat. Dan contoh kedua, kita akan mengambil entitas buku, bisa memiliki atribut seperti ISBN, judul, penulis, dan tahun terbit. Atribut sendiri terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama itu adalah atribut kunci atau key attribute. Atribut kunci adalah atribut yang bisa membedakan setiap baris data. Contohnya NIM pada entitas mahasiswa. Yang kedua adalah atribut sederhana. Atribut yang tidak